Daryl datang dengan membawa seorang asisten rumah tangga yang masih cukup muda. Sesuai dengan janjinya kemarin, Daryl tak akan membiarkan Farah sendirian. Jadi ia langsung mencarikan Farah asisten rumah tangga untuk menemaninya di villa ini. Ini namanya Arum. Dia yang bakalan bantuin kamu di sini. Arum juga bisa naik motor, jadi kamu bisa minta tolong dia kalau mau beli sesuatu. Jelas Daryl pada Farah. Perempuan yang berdiri di sebelah Daryl pun tersenyum ke arah Farah. Ada satu gigi gingsul yang terlihat di senyumnya. "Saya Arum, Bu," ucap si Arum. "Saya Farah," jawab Farah sambil kemudian membalas senyumnya. "Aku sengaja carikan kamu asisten rumah tangga yang masih muda. Jadi dia lebih gesit kalau mau bantuin kamu. Arum juga pintar masak, jadi kamu bisa suruh dia masak makanan apa saja yang kamu mau." Lanjut Daryl lagi. "Makasih ya, kamu udah nyiapin semuanya buat aku," kata Farah pada Daryl. Ia merasa senang karena Daryl sangat perhatian padanya. Bahkan sampai menjadikan asisten rumah tangga untuk membantunya. "Apapun buat kamu pasti akan aku usahain," jawab Daryl. Daryl lantas menjelaskan pada Arum apa saja pekerjaannya. Yang jelas dia harus mengutamakan apapun keinginan dari Farah. Arum paham. Ia juga berjanji akan menjaga Farah selama Daryl tidak ada. "Jadi sore ini kamu kembali ke Jakarta?" tanya Farah pada Daryl. "Iya, tapi sekarang aku harus kembali ke rumah Grandpa dulu. Dari kemarin sore aku nggak pulang. Mudah-mudahan Mami juga nggak protes dan mau terima alasanku." Mendengar itu, Farah langsung saja mendekat ke arah Daryl kemudian memeluknya. "Maafin aku, sudah buat kamu jadi berada di situasi rumit," ucap Farah dengan pelan di pelukan Daryl. "Gak masalah, mudah-mudahan ini semua akan berakhir dengan baik. Tugas kamu cuma jaga baik-baik anak kita ya." Farah mengangguk. "Boleh diam dulu 5 menit?" "Kenapa?" tanya Daryl. "Gak tahu kenapa, aku suka banget sama bau badan kamu. Rasanya nyaman banget cium baunya. Nanti aku bakalan lama gak cium bau ini. Pasti bakalan kangen." Daryl menaikkan satu sudut bibirnya begitu mendengar pernyataan Farah. "Berarti benar ini anakku. Mau bagaimanapun kamu nolak dan bilang kalau ini bukan anakku. Kenyataannya kamu malah nempel kayak perangko begini. Pastinya my baby pengen terus dekat-dekat bapaknya." Farah langsung memencet hidung Daryl. Dan Daryl pun merintih kesakitan. "Pelan-pelan dong." "Sakit tahu," keluh Daryl. "Jangan lama-lama, weekend depan kamu pasti kesini kan?" tanya Farah untuk memastikan. "Tentu dong, bila perlu nanti aku diam-diam ke Bali tanpa memberitahu Mami, supaya Mami gak curiga karena aku jarang di rumah." Lagi Farah membenamkan wajahnya di dada Daryl. "Mau sampai kapan sembunyi-sembunyiin begitu?" Daryl menarik napasnya dalam-dalam, kemudian ia hembuskan perlahan. "Sekarang pun kalau kamu sudah siap, aku bakalan ajak kamu untuk ketemu Mami. Cuma satu kekhawatiranku. Kamu dengan kondisi hamil muda dan mood yang maaf kadang naik turun alias sensitif, apa yakin bisa menerima apa saja keputusan finalnya nanti? Kemungkinan terburuk, Mami akan marah dan mengusir kamu. Apa kamu siap dengan itu?" Farah menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu, kamu mau sabar menunggu supaya aku membujuk Mami dulu? Aku tentunya harus menjelaskan dengan detail dan juga meminta maaf pada Mami supaya Mami tidak salah paham sama kamu. Tapi kembali lagi, bagaimanapun ia menolak kamu, janin yang kamu kandung itu tetap saja cucunya," terang Daryl. Farah tahu akan resiko ini. Ia sendiri juga malu kalau harus bertemu langsung dengan Naomi lagi, mengingat dirinya yang terlalu banyak berbuat salah pada Mami Daryl itu. "Kalau keluargamu nanti tidak mau menerima anak ini, aku bisa kok membesarkan dia sendirian," kata Farah kemudian. Pikirannya sudah pasrah. Daryl geram. Ia paling tidak suka mendengar kalimat ini. Itu sama saja seperti menganggap Daryl akan lepas tanggung jawab. Ia lantas melepas pelukan Farah dan menatapnya dengan intens. "Dengar ya Farah, jangan pernah kamu bicara masalah membesarkan anak ini sendirian. Dia adalah tanggung jawabku. Bila perlu dari sekarang akan aku urus asuransi untuk dia. Jadi jangan pernah berpikir ataupun mengatakan kalau kamu mau membesarkan dia sendirian. Satu lagi, jangan kabur. Berkali-kali aku bilang ke kamu, kalau kamu kabur dengan membawa anakku, aku akan jamin untuk bisa menemukan kamu. Biar di belahan dunia manapun," gertak Daryl. Untuk kondisi yang seperti sekarang,
Rasanya Farah memang tidak bisa kabur seperti dulu lagi. Satu-satunya yang bisa Farah lakukan saat ini hanya menganggukkan kepalanya dan menuruti apa kata Daryl. "Maaf," bisik Farah dengan lirih. Daryl dengan spontan mengecup kening Farah. Maunya ciuman basah lagi, tapi berhubung masih ada Arum di sana, jadi Daryl menahan dirinya. "Aku pulang dulu, kamu jangan lupa minum vitamin dari dokter, dan istirahat yang cukup." Farah menganggukkan kepalanya. Daryl lantas beralih pada Arum yang sedari tadi menjadi saksi bisu adegan romantis mereka. Yang bisa Arum lakukan cuma mangap-mangap layaknya ikan di akuarium mendengar sedikit percakapan majikan barunya tadi. Terdengar di telinga kalau ada sedikit masalah dengan yang namanya Mami. Entah Mami itu siapa, tapi Arum berpikir kalau Mami itu akan menjadi penghalang bagi kisah cinta majikannya. Rasanya cerita ini seperti FTV yang biasa Arum tonton di TV, yang ceritanya tentang suara hati istri. "Arum, saya titip Farah. Kamu kerja yang baik di sini. Segera hubungi saya kalau ada apa-apa. Jangan lupa laporkan setiap kegiatan yang Farah lakukan. Pokoknya utamakan Farah dulu. Baru setelah itu kamu bisa kerjakan pekerjaan rumah, oke?" kata Daryl dengan tegas pada Arum. Arum langsung mengambil sikap tangan hormat. "Siap Tuan Bos, saya akan langsung memberi kabar apa aja yang Ibu Farah kerjakan. Dan selalu update berita kepada Tuan Bos. Tapi sebelum saya melakukan semua itu sebenarnya ada satu masalah Tuan." Kedua alis Daryl bertaut. "Masalah apa?" Arum nyengir lebar, lagi memamerkan gigi gingsulnya. Sebenarnya saya punya HP Tuan, tapi yang jadi masalahnya itu, kuota internet saya sedang habis. Jadi takutnya saya tidak bisa memberi informasi lengkap nantinya karena masalah kuota." Daryl geleng-geleng kepala sambil berkaca pinggang. "Kamu di sini nggak perlu kuota internet. Di villa ini ada wifi gratis Arum." Mulut Arum langsung membulat membentuk huruf O. Begitu mendengar kabar baik bagi jutaan umat manusia di muka bumi. Dengan adanya wifi, Arum bisa menonton YouTube sepuasnya. Download drama Korea terbaru, juga yang paling penting bisa main aplikasi yang paling digemari oleh anak muda zaman sekarang. Aplikasi TikTok. Tapi Arum geleng-geleng kepala. Tak mau terhanyut dengan kenikmatan duniawi yang itu. Ia harus bisa menjaga majikan barunya ini. Jangan sampai baru sehari kerja tapi Arum sudah dipecat gara-gara keenakan main joget TikTok. Jadi sekarang kamu utus Arum ini sebagai mata-mata kamu. Kamu minta dia supaya kerja seperti Jeffrey, asisten kamu itu, yang berprofesi sebagai informan kamu? Tanya Farah. "Jelas dong, aku perlu mata-mata untuk bisa melihat langsung kondisi kamu. Jadi jangan protes. Mudah-mudahan Arum juga bisa menjadi mata-mata yang baik," jelas Daryl. "Tuan Bos tenang aja, selain mata-mata yang baik, saya juga punya mata-mata yang cantik. Lihat deh." Arum mengedip-ngedipkan kedua matanya. Hal ini membuat Daryl langsung menepuk dahinya.